Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Di dalam tradisi ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Dengan catatan, sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, kita harus memiliki kondisi dalam keadaan suci. Suci itu diperoleh dengan cara bagaimana menghargai diri, menghargai sesama, menghargai lingkungan. Karena itu salah satu aspek dalam kajian mutasawuf. Cintailah sesama makhluk Tuhan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu mencintai. Kalau istilah hadisnya takhallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan di dalamnya disertai dengan isinya. Seperti bunga yang saya pegang. Bunga kalau orang tidak mampu memfilsafati secara mendalam, dianggap ini tidak ada apa-apanya. Ternyata di dalam bunga berwarna-warni, ada kuning, ada hijau. Setiap aku memandangmu membuat aku merasakan sejuk hatiku yang paling dalam, karena aku tahu bahwa engkau adalah makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Seorang sufi namanya Sunan Kalijaga, diceritakan di situ bagaimana dia memiliki sifat ramah lingkungan, peri kemalukan. Pada suatu ketika Sunan Kalijaga setelah selesai sholat subuh, dia berjalan-jalan di sebuah gunung. Dia mengelilingi lereng gunung sambil berzikir. Yang zikir sufi itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena zikir seorang sufi berbeda dengan zikir manusia biasa. Zikir seorang sufi dia mengalami satahat. Satahat itu adalah makam atau stasiun atau tingkat yang dilewati oleh orang sufi. Ketika dia menyebut nama Allah, 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 maka semua yang lain itu hancur. Kalau istilahnya seorang sufi mengalami ekstasi spiritual. Karena itu pemirsa sekalian, begitu intens dia berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Seorang sufi Sunan Kalijaga ini tiba-tiba kakinya tersentak batu. Karena kaki tersentak batu, akhirnya dia jatuh dan terguling di lereng itu sampai terkelupas kulit di siku dan di lutut dan mengeluarkan darah segar. Akhirnya sang sufi ini menangis terseduh-seduh. Sampai pulang ke rumah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apa gerangan yang membuat engkau menangis terseduh-seduh? Apakah karena jatuh terkelupas kulitmu mengeluarkan darah segar?" Kata seorang sufi, "Kalaupun saya terkelupas, menangis karena terkelupas kulitku mengeluarkan darah segar, itu sebenarnya tidak seberapa. Yang saya tangisi bukan sakitku, tetapi bagaimana sakitnya pada saat saya jatuh terguling di lereng gunung. Ada sebatang pohon yang patah rantingnya, dan aku berpikir bagaimana ranting itu bisa sambung kembali. Begitu sakitnya pohon. Karena itu saya tahu bahwa andaikan pohon yang jatuh terguling dan saya jadi pohon, maka mungkin begitu juga perasaan pohon itu ya, sebagaimana saya rasakan." Apa hikmah yang bisa dipetik di sini pemirsa sekalian, bahwa di dalam kehidupan tasawuf itu kita harus memiliki sifat ramah terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dia adalah makhluk seperti kita. Janganlah kamu merusak
Karena kalau kamu melakukan kerusakan, bukan hanya kamu yang mengalami akibatnya, yang memperoleh akibatnya, yang menerima dampaknya, tetapi semua di sekitar. Ternyata apa yang dialami oleh sufi memang ada isyarat dari Allah. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi terjadinya kerusakan daratan, lautan, di permukaan bumi ini kan ulah tangan manusia. Karena itu agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita punya ramah lingkungan, bagaimana kita bisa menjadi peri kemalukan. Jadi pemirsa sekalian, memang di dalam bumi ini ada surga dunia. Surga dunia inilah bumi. Maka bumi ini harus dijaga dengan baik. Karena jagalah bumi sebagaimana engkau menjaga seorang perempuan. Karena perempuan itu ada 3 simbol yang melekat pada diri. Dia adalah seorang ibu kandung. Kita juga harus menghargai dia adalah ibu kota. Dan kita harus menghargai ada namanya ibu pertiwi. Karena itu apabila rusak alam, maka rusaklah kamu semua. Kesimpulannya pemirsa sekalian, Allah memerintahkan kepada kita bahwa karena saya telah menciptakan alam ini dengan penuh cinta, penuh keindahan, penuh kasih sayang, maka kamu harus menebarkan cinta dan keindahan kepada alam. Karena apabila kamu memelihara alam, berarti kamu telah memelihara nilai-nilai ketuhananku yang bertajalli dalamnya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.